Oke, selamat malam. Eh, Terima kasih sudah masuk semua belum ya? Ini dari 9 mahasiswa, baru ada 6 ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita di pekan ini, ya, saya coba akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Asih, Asih belum hadir ya. Wiwin, Ada Pak. Wiwin ada. Adi Saputro, Adi Saputro ada. Dinda Fatimah, Hadir Pak. Virga Rahayu, Hadir Bapak. Sukarmanto, Sukarmanto belum ya. Farah Adila, Hadir, Pak. Khairul. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Rupiah Lubis, belum ada ya. Oke, nah kita pada hari ini ya kita akan membahas mengenai perencanaan pajak untuk PPh pasal 23 dan 26. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembahasan terkait dengan manajemen perpajakan, perencanaan pajak untuk PPh pasal 22. Nah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk slide saya sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat ya. Oke, kita mulai ke pembahasan ya terkait manajemen perpajakan, perencanaan pajak untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Nah, pada semester sebelumnya kalian sudah memperoleh eh, materi perkuliahan terkait dengan pembahasan PPh pemotongan dan pemungutan. Yang di dalamnya terdapat PPh pasal 23 dan 26. Nah, namun pada semester kali ini ya, saya akan menyampaikan eh, remind sedikit terkait dengan PPh pasal 23 itu apa, subjeknya siapa, objeknya apa, PPh pasal 26 pun juga demikian. Nah, di samping itu ditambahkan dengan perencanaan pajak ataupun manajemen perpajakan khusus untuk PPh pasal 23 dan 26 supaya eh, ketika perusahaan kita menjalankan kewajiban PPh pasal 23 dan 26 itu memperoleh hasil yang seefisien mungkin tapi tidak melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, adapun target ataupun capaian mata kuliah kita ya, diharapkan kalian akan mampu merancang terkait dengan konsep perencanaan PPh pasal 22, 23 dan 26 ya. Nah, pokok bahasan kita hari ini ketentuan PPh pasal 23 dan 26 serta perencanaan pajak untuk PPh pasal 23 dan 26. Nah, subpokok bahasannya itu terdiri dari pengertian subjek, objek, tarif, dan jenis-jenis PPh pasal 23 serta 26. Di samping itu juga mekanisme. Gimana sih caranya melakukan perencanaan atau tax planning untuk PPh pasal 23 serta 26. Oke, sebelum saya melanjutkan, untuk kalau kalian ada yang ingin bertanya, kita seperti biasa ya, dalam artian silakan kalian mengacungkan apa langsung aktifkan ininya aja, aktifkan apa speakernya ya, langsung aja sama kayak pertemuan sebelumnya dan juga saat kita apa pertemuan materi di tatap muka ya. Dan saya berubah ya. Iya, slide-nya gelap Bapak. Oke, slide-nya sudah kelihatan lagi. Sudah Pak. Oke, nah ketentuan PPh pasal 23 ya.
PPh pasal 23 objeknya itu antara lain ada dividen, ada bunga, ada royalti, ada hadiah atau penghargaan, bonus selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ya terkait dengan PPh pasal 23 ini objeknya kan sama-sama persis ya dengan 21 dengan objek PPh pasal 4 ayat 2. Namun saya tekankan kembali untuk objek PPh pasal 23 ini dikhususkan untuk wajib pajak badan. Jadi penghasilan dari yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau wajib pajak badan yang objeknya masuk dalam kategori objek PPh pasal 23, maka itu terhutang PPh pasal 23. Jadi di sini contoh dividen. Kalau perusahaan ke tempat kalian bekerja atau perusahaan kamu memperoleh dividen ketika mempunyai saham dari perusahaan lain, maka dividen yang perusahaan kalian terima itu harus dipotong PPh pasal 23. Selanjutnya bunga pun seperti itu, royalti juga, hadiah. Hadiah juga sama. Nah, selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa atas tanah dan bangunan. Ya. Jadi contoh perusahaan kamu ada transaksi sewa fotokopi, ya, sewa mesin fotokopi dari vendor. Nah, itu merupakan objek PPh pasal 23 yang harus kalian tunaikan kewajibannya dalam hal ini melakukan pemotongan penghasilan dari vendor penyedia mesin fotokopi tersebut sebesar 2%. Selanjutnya ada imbalan hubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan terkait dengan bangunan. Selanjutnya ada jasa lain ya, selain yang dipotong PPh pasal 21. Tarifnya sebesar 2%. Nah, jadi besaran tarif PPh pasal 23 dan pasal 23 itu hanya dua tarif, yaitu 15% dan 2%. Ya. Cara mengingatnya gampang. PPh pasal 23 itu semua transaksi yang berkaitan dengan semua transaksi yang berkaitan dengan jasa apapun itu merupakan objek PPh pasal 23 dan juga sewa. Tapi sewanya dikecualikan untuk sewa tanah dan bangunan. Pak, kalau sewa mobil gimana? Rental mobil itu merupakan objek PPh pasal 23. Sama halnya dengan tadi saya contohkan sewa atas harta dalam hal ini mesin fotokopi. Ya. Nah, perlu diperhatikan ketentuan saat terhutangnya PPh pasal 23. Terutang PPh pasal 23 pertama saat dilakukannya pembayaran atau disediakannya untuk dibayarkan, contoh seperti dividen, atau saat jatuh tempo ketika bunga atau sewa itu harus dibayarkan sama dengan poin yang satu, ya. Atau yang keempat, pada saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, contohnya ya sesuai dengan tanggal faktur atau invoice yang diberikan oleh lawan transaksi kamu. Nah, terkait dengan yang poin yang saat disediakan, ya, poin 2 disediakan untuk dibayarkan, maksudnya perusahaan yang tidak go public terkait dengan pembayaran dividen, ya, pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RUPS tahunan. Jadi ketika perusahaan tersebut, ini kita bicara perusahaan yang belum go public ya, dalam artian belum terbuka, belum TBK, ya. Yaitu saat ditentukannya ya pembagian dividen dalam rapat umum pemegang saham. Demikian pula perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara atau dividen interim. Ya, itu juga sama. Nah, sementara untuk perusahaan yang go public ketika membagikan dividen ya, dengan kata lain pemotongan PPh-nya diatur dalam Undang-Undang Pasal 23 dilakukan setelah kalian selaku pemegang saham berhak menerima atau memperoleh dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Jadi biasanya kalau kita punya saham ya di bursa efek, ketika perusahaan yang sahamnya kita miliki tersebut melakukan RUPS dan mengumumkan bahwa dividennya dibagikan, maka saat disediakannya atau saat terhutangnya saat RUPS tersebut ya. Nah,
Selanjutnya, saat jatuh tempo untuk poin yang 3, ya, terkait dengan bunga dan sewa. Saat kewajiban untuk melakukan pembayaran didasarkan atas kesepakatan, ya, MOU ataupun kontrak atau perjanjian. Jadi saat jatuh tempo otomatis saat invoice itu diberikan, ada kalanya vendor yang di dalam invoice itu memberikan informasi due date-nya ataupun jatuh temponya tanggal berapa sejak atau berapa hari sejak invoice itu diterima, ya. Jadi terutamanya saat jatuh tempo tersebut. Nah, selanjutnya poin-poin penting, ya, poin-poin penting terkait dengan perencanaan PPh pasal 23. Sampai sini ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjut? Aman, Pak. Belum ya? Izin Oke, bertanya, Bapak. ya silakan. Untuk yang ini, Pak, poin yang di objek PPh itu yang sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, itu maksudnya contohnya itu kayak gimana, Bapak ya? Yang penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi gini, kalimat dengan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ketika kita memiliki harta, ini kita bicara, saya mencontohkan, saya memiliki satu aset, ya, contoh saya punya aset kendaraan. Kendaraan itu kamu sewa, ya, kamu pinjam, kamu sewa. Kendaraan saya tersebut menjadi kendaraan operasional perusahaan kalian. Nah, penghasilan yang saya terima dari persewaan kendaraan yang dilakukan oleh antara kamu dan saya itu dipotong ataupun merupakan objek PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2%. Jadi terkait jika perusahaan kamu melakukan sewa, ya, kan sewa tuh banyak ya. Ada sewa harta bergerak, ada sewa harta tidak bergerak atau harta tetap. Ya, contoh tanah bangunan, harta tetap kan. Nah, kalau tanah bangunan bukan merupakan objek PPh pasal 23 karena di sini sudah jelas nih, ya, kecuali sewa tanah dan bangunan. Karena sewa tanah bangunan masuknya ke PPh final. Nah, contoh selain selain penggunaan harta mobil tadi, saya perusahaan IT, ya. Perusahaan saya menawarkan laptop ke perusahaan kalian. Ya, contoh ke perusahaannya Virga, ya. Laptop yang saya miliki, ya, laptop yang perusahaan saya miliki atau yang di bidang usaha saya itu melakukan kerjasama dengan perusahaannya Virga. Nah, sehingga atas penghasilan yang saya terima dari penyewaan laptop tadi, ya, itu merupakan objek PPh pasal 23. Seperti itu contohnya kurang lebih. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain ada atau belum? Oke, kalau Saat belum ini cukup, Bapak. kita lanjut dulu ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, terkait dengan perencanaan PPh pasal 23 yang perlu kalian cermati yaitu terkait pengertian penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto menurut SE 53 tahun 2009, ya, merupakan seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, ya, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap lainnya, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT yang memberikan jasa atau memberikan eh, apa yang menagihkan invoice-nya ke perusahaan kamu, ya, yang menerima penghasilan. Nah, jumlah bruto tersebut berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan contoh jasa catering, penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan PPh final. Ini untuk tidak berlaku untuk yang jasa catering. Nah, untuk penghasilan bruto, ya, ada pembuktian. Pertama, dilihat MOU-nya atau kontrak kerjanya, daftar pembayaran gaji,
terkait dengan ya. Ini kita bicara yang sesuai dengan PPA apa namanya SE 53 ya. Jadi tidak hanya untuk 23. Atau faktur pembelian. Kalau di faktur jelas ya. Faktur pembelian jelas di situ. Berapa barangnya, materialnya berapa, jumlahnya, nominalnya berapa. Faktur tagihan juga sama atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Ya. Artinya besaran imbalan bruto ya itu tercantum dalam dokumen A, B, C, dan D pada slide ini. Ya. Nah, itu terkait imbalan bruto. Karena imbalan bruto ini merupakan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, ya, imbalan jasa sehubungan dengan objek PPh pasal 21 atau 23 berdasarkan ya Undang-Undang PPh PMK 252 Perdirjen nomor 32 ya menyatakan bahwa imbalan kepada wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan tenaga ahli yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, konsultan dan lain-lain ya merupakan pemotong PPh pasal objek pemotongan PPh pasal 21 kecuali atas transaksi jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri masuk ke objek PPh pasal 23. Tadi yang saya sampaikan di awal. 21 dan 23 objeknya 11-12 nih mirip-mirip ya. Namun bedanya kalau yang objek pasal 21 itu dikhususkan untuk orang pribadi, untuk yang badan pasal berapa? 23, Pak. 23. Masuk ke pasal 23 ya. Jadi ketika perusahaan kamu ya melakukan pemotongan PPh harus dianalisa dulu. Jangan sampai kamu salah potong. Karena kalau kamu salah potong, kalian salah potong, itu akan berimbas tidak hanya ke lewat transaksi kamu, tapi juga ke perusahaan kamu. Karena ketika dilakukan pemeriksaan ataupun audit pajak, pasti hasilnya tidak match nanti antara setoran dengan objek pajaknya. Karena salah menentukan objek PPh-nya pasal berapa. Nah, ini yang paling yang yang apa untuk yang sewa kendaraan ya atau ongkos angkut. Untuk perbedaan ongkos angkut dan sewa kendaraan ya seringkali menganggap bahwa biaya angkut sebagai objek PPh pasal 23. Sementara yang menjadi objek PPh pasal 23 itu hanya sewa kendaraan saja. Ya, hanya sewa kendaraannya. Nah, dalam SE tersebut, apabila saat harta tersebut digunakan, apakah pihak lain bisa menggunakannya? Jika dapat, maka imbalan yang dibayarkan merupakan ongkos angkut. Kalau ya kendaraan yang disewa tersebut digunakan oleh orang lain, ya, dan bukan merupakan objek PPh pasal 23. Tapi kalau jawabannya tidak, dalam artian kendaraan yang kalian sewa itu hanya digunakan oleh perusahaan kamu, maka pendapatan yang saya terima selaku vendor kalian itu merupakan objek PPh pasal 23. Tapi kalau yang terkait case ini sepertinya jarang ya, karena jarang sekali vendor yang mau ketika asetnya disewa oleh perusahaan lain, perusahaan itu boleh nyewain lagi ke orang. Itu jarang sekali ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan terkait penagihan untuk penyedia jasa tenaga kerja. Ini sering kali nih, ketika kamu dapat tagihan jasa outsourcing, ya, ada perusahaan yang tidak memisahkan antara kan kalau jasa outsourcing tuh dia dapat fee dari jasa yang mereka berikan kan. Perusahaan outsourcing menyediakan tenaga kerja, dia nagih gaji tenaga kerjanya berapa, katakan gaji tenaga kerjanya 100 juta, ya sorry gaji tenaga kerjanya 90 juta, nah dia minta fee dari kita sebesar 10% biasanya. Nah 10% yang 10 juta itu merupakan fee atau istilahnya dalam praktek di lapangan manajemen fee. Nah
Yang objek terhutang dari PPh pasal 23 ya, ketika eh, apa tidak memisahkan antara material itu kalau di jasa outsourcing bukan barang ya, tapi biaya gajinya, biaya gaji ke, ke apa tenaga outsource-nya tadi ya 90 juta tidak dipisahkan dengan jasanya yang 10 juta di invoice itu ataupun di faktur itu langsung dibunyikan 100 juta, maka objek pajak pasal 23-nya bukan dari 90 atau dari 10, tapi dari 100 jutanya. Karena tidak dipisahkan. Ya, dianggap semuanya itu jasa. Makanya kalau misalkan perusahaan kamu perusahaan outsourcing nih tempat kalian bekerja, nagih invoice ke saya karena saya pakai jasa kamu. Nah, invoice yang kamu buat jangan jadi satu. Dipisahkan antara materialnya dalam hal ini beban gaji yang kamu bayar ke karyawan outsource-nya dengan manajemen fee yang perusahaan kamu terima. Karena kalau tidak, saya akan melakukan pemotongan sebesar total tagihan kamu karena saya nggak tahu berapa fee-nya, berapa beban gajinya. Ya, itu terkait contoh-contoh perencanaan pajak untuk PPh pasal 23. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke PPh pasal 26? Silakan. Jadi memang unik ya untuk PPh pasal 23 ini ya. Tadi saya sampaikan PPh pasal 23, 21, 4 ayat 2 ini objek pajaknya mirip-mirip ya. Namun kalian harus bisa mengidentifikasi mana itu yang merupakan objek PPh pasal 23, mana yang merupakan objek PPh pasal 21, mana yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Karena kalau kamu salah mengklasifikasikan, tadi impact-nya ke perusahaan kamu ya akan menjadi cost lebih besar yang harusnya yang punya kewajiban pemilik penghasilan dalam hal ini lawan transaksi atau vendor kamu malah kamu yang bayar ketika dilakukan audit pajak. Ya. Oke, untuk PPh pasal 23 perencanaan ataupun tax planning-nya ada yang ditanyakan? Cukup, Bapak. Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke PPh pasal 26. Nah, sama nih halnya. Di di semester sebelumnya kamu juga sudah memperoleh nih. Kalau untuk PPh pasal 21 pasti garis miring 26. PPh pasal 23 garis miring 26. Wah, bedanya apa? Kok 2126 dan 2326? Ada yang bisa jelaskan atau ada yang ingat di semester sebelumnya? Bedanya apa 26 yang di 21 dengan 26 yang di 23? Kan kalau dalam perpajakan selalu tuh seperti itu. PPh pasal 21 garis miring 26. PPh pasal 23 garis miring 26. Mungkin ada yang ingat materi perkuliahan semester sebelumnya mengenai PPh output? Sepertinya terbawa angin. Materinya lupa nih. Iya Pak, sepertinya aduh lupa. Ya. Jadi saya ulangi ya, saya remind kembali. Kalau untuk PPh pasal 21 garis miring 26, 23 garis miring 26 bedanya ya. 26 yang di 21 itu untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah, kalau yang 23 garis miring 26 wajib pajak badan luar negeri. Ya, sama dengan 21, 23. Cuman kalau 26 luar negeri ya, itu. Jangan sampai ketukar juga nih ketika kamu melakukan mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan wajib pajak luar negeri. Nah, objek pajaknya untuk PPh pasal 26, dividen, bunga, royalti, sewa, ya, hadiah, pembayaran secara berkala pensiun, ya, premi swab atau transaksi lindung nilai, ya, keuntungan dari pembebasan hutang, ini untuk
tarif pajaknya 20% dari penghasilan bruto, ya. Untuk PPh pasal 26 dalam hal ini wajib pajak luar negeri. Mau itu orang pribadi atau badan, tarif pajaknya sama sebesar 20%. Nah, selanjutnya pengalihan harta di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap lainnya. Sama 20%. Premi asuransi dibayarkan kepada perusahaan asuransi, ya. Tarifnya 20% dikali 50% preminya. Jadi brutonya bukan, sorry, DPP-nya bukan penghasilan, bukan premi brutonya, tapi dikali 50% terlebih dahulu. Selanjutnya premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri, ya, tarifnya sama 20%, namun bedanya terkait DPP-nya saja, ya. Khusus yang premi asuransi. Nah, selanjutnya ada pengalihan atau penjualan saham. Ya, penjualan saham yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri itu 20%. Cuma DPP-nya 50% dari harga jualnya. Ini jauh lebih besar kalau wajib pajak di dalam negeri hanya 0,1 ya dari harga jual. Selanjutnya, penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif pajak yang sama 20%. Jadi semua objek PPh pasal 26 tarifnya sama 20%. Yang membedakan hanya terkait dengan dasar pengenaan pajaknya saja. Nah, ini ada cuplikan video. Ada ya. Oke, sambil nunggu, ada yang ditanyakan terkait materi kita? Masih ada yang ditanyakan sih? Belum, Bapak. Oke, Herul, Enggak, Pak. Gue, Pak. Dinda, ditanyakan Din? Belum, Pak. Bentar ya.
Nanti kelihatan ya. Kelihatan Bapak. Kelihatan, Oke. Pak. Nah, kita lanjut ya untuk PPA pasal 26 ya. Nah, tadi tarifnya semua PPA pasal 26 itu tarifnya 20%. Jadi, ketika kamu melakukan pemotongan, jangan sampai kamu salah menetapkan tarif pajaknya. Karena PPA pasal 26 ya, itu terdapat perjanjian yang namanya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Kalau istilah perpajakannya dikenal dengan tax treaty. Nah, P3B ditujukannya supaya tidak terjadi double tax, pengenaan pajak dua kali ya. Sehingga beberapa negara ya, kalau dalam OECD ya, itu punya perjanjian antar negara terkait dengan perpajakan. Nah, tarif pajaknya yang secara undang-undang tadi 20%, maka tereduksi sebesar ya, tergantung kesepakatan antara Indonesia dengan negara tersebut. Contoh Indonesia dengan Belgia. Ya, tarif PPh pasal 26 Indonesia Belgia beda dengan tarif Indonesia PPh pasal Indonesia 26 Indonesia dengan Singapura contohnya. Ya. Jadi tujuannya untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara. Jadi syaratnya harus tersedia form DGT ya. Form DGT1 ya, atau kalau lebih dikenal dengan surat keterangan domisili. Jadi form DGT itu formatnya dari Indonesia ya, ditandatangani, diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak luar negeri tadi dan disahkan oleh otoritas pajak negara asal si lawan transaksi kamu tadi. Contoh, lawan transaksi kamu negara asalnya Belgia, otomatis form DGT-nya ditandatangani, diisi dan ditandatangani oleh vendor kamu, diketahui dan ditandatangani disahkan oleh otoritas pajak negara Belgia supaya tarif pajaknya bisa lebih kecil. Demikian pula perusahaan kamu yang punya transaksi atau punya perdagangan di luar negeri ya, penerima penghasilan dari luar negeri itu juga sama ya, ngisi form DGT tadi ya, kamu isi, kamu minta disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu baru form DGT tadi kamu berikan ke negara tujuan kamu ya. Supaya apa? Supaya tarif PPh-nya dipotongnya sesuai dengan eh, perjanjian tadi atau perjanjian P3B yang sudah disahkan oleh Indonesia dan negara tujuan kamu. Seperti itu. Nah, memanfaatkan tax haven country ya. Ini di Singapura ya. Ya, meminimalkan beban pajak. Nah, selain itu ya, tax haven country ini banyak dimanfaatkan ya oleh wajib pajak Indonesia sebagai negara tujuan untuk menghemat perpajakan. Oke, sampai sini terkait rencana pasal 2326 ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan kalian diskusikan ya. Kalian sampaikan kira-kira penerapan perencanaan pasal 2326 di tempat kalian bekerja masing-masing seperti apa ya. Nah,